Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan seluruh keluarga besar Muslimat, IPPNU dan sahabati Fatayat Sawahan Surabaya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar bersama memperdalam ilmu agama. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran ini terlebih dengan membaca bismillah. Dengan harapan semoga dengan membaca bismillah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dipakai bekal untuk keabsahan ibadah kita. Baiklah, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, keluarga besar Muslimat, sahabati Fatayat IPPNU Sawahan, Surabaya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang fadilah wudhu. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang tata cara wudhu, rukun wudhu, dan seterusnya. Tetapi kita akan membahas tentang fadilah wudhu. Kenapa? Di dalam setiap ibadah sholat kita, yang mana wudhu adalah merupakan syarat sah ibadah sholat, dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti mau membaca Al-Quran dan mau belajar, disunahkan untuk memegang wudhu. Ada beberapa fadilah keutamaan, yaitu diantaranya di sini adalah wajah bersinar. Saya kira setiap makhluk kepingin wajahnya ada kelihatan bersinar, beraura, berseri-seri, dan seterusnya. Kapankah wudhu itu bisa menjadikan wajah yang wudhu tersebut bersinar? Tentunya tidak hanya di akhirat saja. Di dunia pun wajah orang yang wudhu tersebut akan memunculkan sinar aura yang berbeda dengan yang lainnya. Kita pernah melihat ada orang yang memang kulitnya hitam, wajahnya hitam, tapi di situ kehitamannya memunculkan sinar. Itulah yang mungkin dimaksud dengan ada fadilah wudhu yang diterima oleh orang tersebut. Tapi kita juga pernah melihat ada orang yang wajahnya putih, berseri, tetapi tidak ada sinar di dalam wajahnya. Ya mungkin karena masih belum berakar wudhunya, sehingga tidak memunculkan sinar di dalam wajahnya. Di antara fadilah wudhu yang sudah kita laksanakan, di dalam satu harinya, kalau kita melihat perintah sholat, dalam satu hari ada 5 waktu, yang mana 5 waktu ini adalah diawali terlebih dahulu dengan harus melaksanakan ibadah wudhu. Kalau wudhu ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan ajaran agama, insya Allah akan memberikan fadilah bahwasannya wajah orang tersebut akan bersinar. Bersinar di dunianya, bahkan bersinar di akhiratnya. Bagaimanakah bersinar di akhiratnya? Pada saat kita besok perjalanan ke akhirat, yang mana kita dibangunkan dari kubur dan menuju ke padang mahsyar. Maka disitulah manusia akan bangun dari tidurnya atau dari alam kuburnya. Mereka akan berwujud sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Ada yang mereka bangun dari kuburnya dengan keadaan wajahnya dan tubuhnya sudah luka semuanya. Kenapakah mereka bisa luka? Ternyata tubuhnya dilukai oleh tangannya sendiri. Tangannya mempunyai jari yang panjang-panjang kukunya, yang mana jarinya tersebut terus menggaruk-garuk pada tubuhnya. Kenapakah mereka seperti itu? Ya, ternyata orang tersebut pada saat di dunianya adalah suka mengorek-ngorek kesalahan orang, suka mengorek-ngorek kelemahan orang. Sehingga diibaratkan di situ adalah mereka menggaruk-garuk tubuhnya sendiri. Meskipun sebenarnya orang tersebut sudah tidak tahan dan sakit, tetapi dia tidak bisa menghentikan tangannya sendiri menggaruk-garuk tubuhnya. Itulah bagian daripada adab orang yang suka mencari-cari kelemahan orang, mengorek-ngorek kesalahan orang, apalagi mereka juga menambah-nambahi sesuatu tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada juga orang yang bangun dari kuburnya, mereka yang lidahnya memanjang sampai melilit-lilit seluruh tubuhnya.
Apakah yang dia lakukan di dunianya? Ternyata orang tersebut pada saat hidup di dunia, kebiasaannya suka memfitnah orang, mengadu domba, memfitnah keluarganya, memfitnah saudaranya, memfitnah temannya. Pokoknya dalam tanda kutip, orang tersebut adalah jago fitnah. Maka besok pada saat bangun dari kuburnya, lidahnya adalah memanjang, saking panjangnya sampai bisa untuk melilit tubuhnya. Dan masih ada banyak lagi gambaran orang yang bangun dari kuburnya karena amaliyahnya di dunianya tersebut. Termasuk ada orang yang bangun dari tubuhnya, mereka masih dalam keadaan utuh. Tubuhnya tidak ada goresan sedikit pun. Bahkan ini kain kafannya masih utuh. Siapakah orang tersebut? Dikabarkan orang tersebut adalah, kabarnya adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjaga kesucian Al-Quran, maka besok jasadnya akan diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang wudu, di mana wudunya sudah sempurna sesuai dengan ketentuan perintah wudu. Mulai dari membasuh kepalanya, mulai membasuh tangannya, sampai membasuh muka dan kepalanya, membasuh kakinya. Ini batas-batasannya adalah sesuai dengan perintah wudu. Maka besok orang tersebut pada saat hari kiamat sesuai dengan hadisnya Nabi yang berbunyi, Inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Nanti dalam keadaan dahinya, kedua tangannya, dan kedua kakinya mereka bercahaya karena bekas wudhu. Jadi ada juga orang yang bangun dari kuburnya yang mana dahinya, wajahnya, tangannya, dan kedua kakinya semuanya adalah bercahaya. Karena apa? Ini menunjukkan kesempurnaan wudhunya yang dilakukan pada saat di dunia. Karena itu kita masih punya kesempatan panjang dengan banyak menggali ilmu seperti kesempatan pada pagi hari ini. Ada banyak kesempatan untuk kita selalu meneliti, untuk selalu mengkoreksi wudhu kita, sehingga pada saat kita menjalankan ibadah wudhu sesuai dengan rukunnya, syaratnya, batas-batasnya, sehingga wudhu kita termasuk wudhu yang sempurna, di mana wudhu yang sempurna tersebut akan mempunyai fadilah, wajah kita akan bersinar, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun akan menampakkan sinar dari wajah kita. Selanjutnya, fadilah wudhu yang kedua adalah pelebur dosa atau kesalahan-kesalahan akan diampuni. Bagaimana cara wudhu tersebut bisa melebur dosa dan memaafkan atau mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan? Di mana dalam hadis Nabi juga dijelaskan, Idza tawaddo al-abdu al-muslimu awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Apabila ada seorang muslim yang wudu dan kemudian dia membasuh wajahnya, yang mana dari wajahnya tersebut akan keluar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya, dan bersamaan dengan tetesan air yang sampai terakhir, maka kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sudah berikhtiar untuk tidak berbuat dosa, namun kelemahan manusia masih juga ada yang melakukan kesalahan. Sebagaimana pandangan mata kita, baik sengaja atau tidak sengaja, pada saat kita duduk-duduk di depan rumah, ternyata ada orang lewat. Orang lewat memakai baju yang tidak senonoh, membuka auratnya dengan pakaian yang bikini, dan belakangnya ada sobekannya, berjalan kelihatan, sehingga sidratul muntahanya kelihatan di mata kita.
Kita tidak kepingin melihat, tapi tiba-tiba mata kita, ini namanya orang mengatakan ini ketemu rezeki bihai tasib. Tapi ini rezeki yang bagian maksiat, kan begitu. Tetapi karena mata kita sudah terlanjur melihatnya, maka bersamaan dengan wudhu, pada saat membasuh wajah kita, apa yang menjadi kemaksiatan mata kita tersebut, insya Allah bersamaan dengan tetesan wudhu, air yang mengalir terakhir tersebut akan dihapuslah dosa-dosa kita. Allahumma amin. Karena itu dengan wudhu tersebut kita akan menjaga kelanggengan wudhu tersebut. Insya Allah maksiat-maksiat yang tidak sengaja kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Setelah membasuh wajah, maka urutan selanjutnya adalah membasuh kedua tangan. Pada saat membasuh kedua tangan, barangkali tangan kita ada khilaf. Yang mana khilaf ini adalah tentunya berkaitan dengan hablum minallah, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kesalahan kita kepada sesama manusia. Karena kalau kesalahan kita kepada sesama manusia, maka kita diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Hal ini adalah bukan berarti Allah tidak ada kemampuan untuk memberikan maaf. Bukan seperti itu. Tetapi semata-mata Allah memberikan kepada kita semua agar manusia sesama manusia bisa saling menjaga hubungan sesama manusianya, karena manusia tersebut tidak akan mampu menghapus kesalahannya kecuali dengan izin orang yang memang telah disalahi tersebut. Sehingga kita semua akan terus menjaga, saling menyayangi, saling mengasihi, dan tidak merendahkan orang lain, karena kita mempunyai beban moral untuk meminta maaf pada saat kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Misalkan tangan kita tiba-tiba memukul orang lain, kira-kira ini kesalahan kepada siapa? Kesalahan kepada sesama manusia. Maka hal ini tidak bisa Allah memberikan maaf. Allah tidak berkehendak. Maafmu bisa diberikan dengan kamu meminta maaf kepada orang tersebut. Misalkan mencuri, kita mengambil, naudzubillah ya, ini contoh, mengambil uang orang lain, maka hanya bisa dimaafkan oleh Allah dengan kita meminta maaf orang tersebut. Tetapi khilaf kita yang dimaafkan oleh Allah pada saat wudhu dengan tetesan air yang terakhir adalah di mana khilaf kita yang maksiat kita adalah mengarah kepada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan cowok tiba-tiba tangannya adalah bermaksiat dengan apa? Dengan maksiat megang-megang, lain jelisnya dan lain sebagainya, berpelukan dan lain sebagainya. Maka khilaf ini adalah dengan kita merasa berdosa dan minta maaf kepada Allah, juga Allah melapisi lagi, maaf itu pun akan diberikan oleh Allah pada saat kita berwudu dan kita membasuh kedua tangan kita pada aliran air yang dipakai wudu pada tetes terakhir. Bersamaan itulah maka dosa itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini tidak menjadikan kita sembrono. Kita dikit-dikit, gampang nanti bisa dihilangkan dengan wudu. Gampang nanti kita bisa dihilangkan dengan wudu. Bukan seperti itu. Itu berarti kita itu mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemaksiatan ini benar-benar kita jaga. Namun karena kelemahan, karena hal yang tidak sengaja, kemaksiatan pun akhirnya bertemu dengan kita. Dan akhirnya kita melakukan kemaksiatan. Seperti yang saya contohkan tadi, tiba-tiba ada orang lewat dengan kelihatan pahanya sampai di atas. Kita tidak berniat melihatnya, tapi namanya tiba-tiba muncul, mata kita langsung mandang. Nah, ini adalah kemaksiatan yang memang kita tidak sengaja. Dan kita memang tidak berbuat kemaksiatan dengan secara langsung, tetapi kemaksiatan itu karena kita memang tidak sengaja. Selanjutnya adalah fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu
ma'al ma'i au ma'a akhiri ma'i qatra hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunubi. Jadi pada saat setelah kita membasuh wajah kita, kedua tangan kita, kaki kita sama. Pada saat kita membasuh kedua kaki kita, andai kata kaki kita ini pernah kita pakai berjalan untuk berbuat maksiat. Entah berjalan ke kafe, entah kita ini berjalan untuk mau niat bullying orang, kaki kita yang melangkahkan, atau kita berjalan ke kemaksiatan yang lainnya, maka pada saat kita wudu, Allah pun memberikan fadilahnya wudu adalah pada saat air itu mengalir pada kedua kaki kita, maka pada tetesan terakhir bersamaan dengan mengalirnya air tersebut, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tapi sekali lagi saya ingatkan juga, kita tidak berniat untuk melakukan kesalahan dengan adanya kemudahan kesalahan itu diampuni oleh Allah dengan melalui wudu. Sahabati, keluarga besar, muslimat, fatayat, dan IPPNU, Sawahan Surabaya, serta pemirsa semuanya yang berbahagia. Fadilah wudu selanjutnya adalah yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini luar biasa. Siapa yang tidak kepingin dimasukkan surga? Dalam doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta dunia kita bagus, akhirat kita bagus, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Artinya kita minta masuk surga. Saya kira semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat suka sekali mendapatkan berita untuk masuk surga. Begitu juga dengan fadilah wudu. Fadilah wudu yang ketiga ini adalah bisa menjadi wasilah Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga karena fadilah wudu yang sudah dilakukan. Siapakah orang tersebut yang masuk surga karena fadilah wudu? Yaitu diceritakan dalam hadis ini yang berbunyi, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannati ma dakhaltu al jannata qattun illa sami'tu khosataka amami dakhaltu al barihata al jannata fasami'tu khosataka amami. Ya Bilal, kau telah mendahuliku masuk surga. Dengan apa kamu masuk surga? Karena aku mendengar suara trompamu, kelompenmu ada di hadapanku, yaitu suara itu ada di dalam surga. Nabi Muhammad menanyakan hal ini kepada sahabat Bilal. Dan sahabat Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma'adzantu qattun illa shallaitu rak'ataini. Wa ma asobani hadasun qattun illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Ya Rasulullah, tidak ada amal satupun yang mengizinkan aku untuk istilahnya amal yang bisa memasukkan masuk surga. Kecuali apa? Saya tidak pernah hadas kecuali saya wudu dan setelah itu saya sholat 2 rakaat. Jadi amalia yang dilakukan oleh sahabat Bilal adalah menjaga wudu atau daimul wudu. Setiap kali sahabat Bilal pada saat hadas, entah itu nun sewu kencing ataupun keluar angin. Nah, ini sahabat Bilal selalu wudu kembali dan setelah wudu sahabat Bilal melakukan sholat 2 rakaat. Ternyata amalia wudu inilah yang membawa sahabat Bilal masuk surga sebagaimana Nabi Muhammad mendengarkan trompanya Bilal yang ada di surga. Apakah sahabat Bilal tidak mempunyai amal baik yang lainnya? Sangat banyak sekali. Bahkan sahabat Bilal termasuk sahabat yang paling gigih dalam beribadah. Sahabat Bilal adalah sahabat yang paling ibadahnya semangat. Artinya tidak hanya wudu saja amalannya sahabat Bilal.
ada tahajud, ada duha, ada sedekah, ada jihad fisabilillah. Semua dilakukan oleh sahabat Bilal. Tapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Ternyata jalan menuju surganya sahabat Bilal adalah yang ditampakkan oleh Allah dengan kesempurnaan sahabat Bilal menjaga wudunya atau daimul wudunya, dan setelah wudu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini ada hikmah bagi kita semua. Artinya apa? Bahwasannya kita ini adalah melakukan amal soleh, jangan pilih-pilih karena kita tidak tahu amal mana yang akan menghantarkan kita masuk surga. Bisa jadi karena kita ahli sedekah, bisa jadi karena kita sholat malamnya, bisa jadi karena kita sholat duhanya yang istiqomah, bisa jadi karena kita ini adalah bijaksana dalam menutupi kekurangan orang. Dan bisa jadi juga masuk surga karena kita ini adalah sukanya membaca Al-Quran. Artinya apa? Perbanyaklah amalus sholihah, amal ibadah yang baik. Dan kita tidak pilih-pilih ibadah yang ini, ibadah yang itu. Kita pergunakan, kita laksanakan semuanya ibadah itu. Setelah itu kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak lain kita bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita tidak tahu dari ibadah yang mana kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita mulai dengan memperbanyak ibadah, di antaranya juga beribadah melalui daimul wudu, menjaga wudu, disertai setelah wudu salat 2 rakaat seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Selanjutnya adalah kita masuk pada fadilah wudu yang nomor 4. Fadilah wudu yang nomor 4 ini adalah mati dalam keadaan fitrah. Bisa kita katakan mati atau meninggal dunia dengan husnul khotimah. Ini juga merupakan cita-cita semua manusia. Meskipun mereka yang kaya, meskipun mereka yang berkedudukan, meskipun mereka yang cantik, yang jelek, meskipun mereka yang pendek dan tinggi, meskipun mereka yang pelajar ataupun bukan, saya yakin semua mempunyai cita-cita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di sini juga wudu mempunyai fadilah. Bagaimanakah wudu tersebut bisa berfadilah meninggal dalam keadaan fitrah atau husnul khotimah? Pemirsa dan keluarga besar muslimat, fatayat dan IPPNU Sawahan Surabaya, bahwasannya dengan cara satu, pada saat kita akan melaksanakan tidur, dan kita mengawali terlebih dahulu dengan membawa wudu. Jadi sebelum tidur kita wudu terlebih dahulu. Karena tidur itu adalah mirip sekali dengan meninggal dunia. Kita dalam keadaan tidak sadar. Bisa jadi kita tidur langsung bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu sebelum tidur kita memegang wudu. Setelah itu kita tidur berbaring dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaca adalah seperti ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzaltu wa bi nabiyyikal ladzi arsaltu. Yang artinya adalah, ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusan kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu, ya Allah. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Sehingga doa ini adalah mengakhiri kita dan kita pun tidur.
Jadi setelah wudhu kita tidur membaca doa yang saya bacakan. Barangkali tidur kita itu tadi bersambung dengan Allah memanggil nyawa kita atau meninggal dunia. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi. Jikalau pada saat itu adalah Allah memanggilmu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dan terakhir kata yang kita baca adalah doa yang tadi kita baca. Maka itulah yang akan menjadi wasilahnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Dia meninggal dalam keadaan tidak memegang hadas. Sebelum tidur wudhu terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan keluarga besar Muslimat Fatayat IPPNU Sawahan Surabaya, dengan begitu kita akan menjadi semangat untuk selalu berwudhu, karena kita biasanya kalau mau tidur lupa wudhu, apalagi tidurnya disertai di depan televisi, jadi ketiduran pada saat melihat sinetron, sehingga otomatis kita tidak dalam keadaan wudhu. Jangankan wudhu, berdoa mau tidur pun tidak terbaca, karena mata kita melihat sinetron dan ketiduran. Bahkan mungkin jadi cerita sinetronnya masuk ke dalam tidur kita, sehingga kita mimpi bertemu dengan artis-artis dalam sinetronnya. Dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang fadilah wudhu, semoga kita bisa mengamalkannya. Sebelum tidur kita terlebih dahulu berwudhu dan membaca doa. Semoga kita pada saat ajal memanggil kita dan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa dan keluarga besar Muslimat Fatayat dan IPPNU Sawahan Surabaya, pembahasan kita tentang fadilah wudhu sudah selesai. Barangkali dari sekian pemirsa ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe untuk kegiatan belajar bersama mempelajari ilmu agama. Semoga kegiatan ini semakin syiar dan semakin mendapatkan apresiasi yang bagus, sehingga kita semuanya semakin meningkat keilmuannya dan otomatis menjadikan semangat kita dalam dasar beribadah. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.